Baik Bapak Ibu sekalian, mengenai Asmaul Husna question ini, selain dia adalah sebagai konsep untuk meningkatkan kualitas pemahaman dan keimanan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menginternalisasi serta mengaplikasikan atau mengoperasionalkan nilai-nilai sifat-sifat Allah dalam kehidupan sehari-hari. Baik, tematik malam hari ini mengejar solusi hidup dengan Asmaul Husna. Bapak Ibu sekalian, di tengah-tengah kita sudah hadir Assalamualaikum. Beliau Gus Salam. Selamat malam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam Kang wabarakatuh. Bejo dan teman-teman yang lain. Sudah sehat, Gus? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau Putus-putus sudah ya? hadir. Boten, Boten, Gus. Gus. Boten Gus. Baik. Halo. Sampun Gus, sampun jelas. Jelas ya. Jelas, Gus. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, Gus. Alhamdulillah baik. Baik, semangat ya. Baik, Sama semangat. Allah selalu semangat, bersama Allah Ya. selalu semangat. Tidak ada yang tidak bisa semangat kalau sudah bersama Allah ya. Tidak ada yang tidak bergairah kalau sudah sama Allah. Jadi kalau sampai kehilangan gairah berarti Allahnya kehilangan. Kalau sudah nggak semangat berarti Allahnya lepas gitu. Biasanya begitu. Jadi hidup harus penuh semangat, tetap bersama dengan Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan menyebut nama Tuhan. Tuhan yang mana yang kamu baca? Tuhan yang dapat memberikan solusi kita. Ini ya, tadi kan solusi-solusi dalam perjalanan kehidupan. 99 nama Allah itu memiliki solusi masing-masing. Kalau kita belajar ilmu tak pandai-pandai, solusinya adalah Ali, Allah yang menguasai ilmunya. Kalau kita ini misalnya sedang membuat sesuatu kreativitas atau produk yang tak selesai-selesai, solusinya apa? Allah yang mana yang kita minta? Allah yang bernama Al-Khaliq, kan begitu. Nah, jadi kalau sudah tahu teorinya, tinggal internalisasi. Nah, bagaimana menginternalisasikan? Mengoneksikan antara diri kita, nur insan, dengan nur ilahi, atau nurullah. Nah, kalau nurullah dan nur insan ini terhubung, maka problematika kita menciptakan satu produk yang gagal terus tadi akan bisa kita selesaikan. Gitu. Nah, ini yang banyak orang tidak tahu. Yang insya Allah, kok saya yakin sampai 90% banyak yang tidak tahu. Gitu ya. Mudah-mudahan 10% banyak yang tahu. Mudah-mudahan. Ya. Kita berharap, kalau andai kata umat ini 90% tahu, damai. Andai kata umat Islam ini 90% tahu rahasia besar Asmaul Husna, maka hidupnya penuh kedamaian dan ketenangan. Masalah pasti ada. Tidak ada manusia yang tidak bermasalah. Pasti punya masalah. Yang jadi masalah, menyikapi masalah. Ada yang menyikapi masalah dengan Tuhan, sehingga damai, sehingga tenang. Ada yang menyikapi masalah Tuhannya lepas. Dia bersama iblis, sehingga penuh marah, penuh benci, dan penuh dendam. Nah, orang yang sudah mengenal Asmaul Husna kuasa, tentu dalam menyikapi masalahnya akan lebih arif dan bijaksana. Dan percepatan menemukan solusi akan ketemu. Pasti ketemu. Kenapa? Karena selalu bersama Allah. Karena setiap hari hatinya selalu koneksi dengan Allah yang telah dikoneksikan dengan dirinya. Manusia itu kalau Rasulullah 99 Asmaul Husna terkoneksi dengan Allah. Rasulullah. Tapi kita sendiri apakah terkoneksi? Oh, belum tentu. Kita tahu nama Tuhan. Allah yang maha sabar. As-sabur. Tapi kalau kita tidak terkoneksi dengan as-sabur, kita nggak bisa sabar. Nah, bagaimana agar kita bisa sabar? Maka kita butuh cahaya nur ilahi yang bernama as-sabur.
Nah, bagaimana proses itu? Itulah ada di workshop. Itulah di workshop. Kenapa? Kita butuh offline, Bapak Ibu. Dengan offline semua masalah ketemu. Dengan offline, problematika kehidupan Bapak Ibu ketemu. Di sini tadi saya lihat ada yang namanya Pak Sigit dari Tambun. Dia nggak pernah ketemu saya. Dia tidak pernah cerita masalahnya. Tapi begitu dia ikut workshop saya ceritakan. Pak Sigit menderita 13 tahun. Nanti suruh ngomong dia. Iya Gus, Pak Gus tahu. Nah itu dia. Saya bukan paranormal. Bukan ilmu terawang, bukan ilmu halusinasi, tapi ilmu logika. Metodologi saya tentang Asmaul Husna, kajian saya selama 21 tahun membuktikan kebenaran itu. Akhirnya Mas Sigit saya kasih cari solusi supaya penderitaannya tidak berkepanjangan. Artinya penderitaan batinnya. Bagaimana melepas derita batin ini? Kalau nggak tahu caranya, ya nggak akan susah. Manusia mati dalam penderitaan ahlul nar. Tapi manusia mati dalam kedamaian ahlul jannah. Ini rahasia besar, Bapak Ibu. Jadi jannah dan nar itu bisa kita refleksikan dalam kehidupan. Kalau kita penuh benci, dendam, dan kecewa, tentu ahlul nar. Masya sholat bendino, walaupun zakat bendino, tapi kalau hati kita penuh derita, benci, dan kecewa, ahlul nar. Su'ul khatim. Tapi kalau kita itu walaupun tidak punya apa-apa, hati kita terbebas dari derita, kita penuh kedamaian dan ketenangan, berusaha tetap jalan bersama Allah. Nur ilahi selalu terkonek. Maka dalam kematiannya pasti, apa Bapak Ibu? Jannah. 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 Gus. Jannah. Jannah. Ya. Lawan dari soal apa? Husnul Husnul Khotimah. Itu. Nah, kita yang mewaspadai diri kita, bukan orang lain. Kita yang menjaga diri kita, bukan orang lain. Tak ada orang lain yang bisa menjaga kita, hanya diri kita. Guru pun tidak bisa menjaga. Saya nggak bisa menjaga Anda. Yang bisa menjaga Anda dari su'ul khotimah atau husnul khotimah hanya Anda sendiri. Kalau kita itu sudah tahu ilmu Asmaul Husna, kita, oh ternyata saya ditakdirkan Allah begini. Ya sudah, saya terima. Saya tinggal tingkatkan potensi saya yang lain. Begitu ditingkatkan, maka kita semakin mendekat kepada Allah. Jadi wahwa ma'akum innama kuntum itu benar-benar kita bisa rasakan. Bukan sekedar teori, tapi rasa yang kita dapatkan. Bukan tidak masuk akal, tapi logik, metodologi yang tepat agar kita mampu meyakini. Itu yang dinamakan akidah. Akidah seseorang yang mantap, maka akhlaknya akan menjadi baik. Maka ada dalam pelajaran agama Islam atau PAI, pendidikan agama Islam, ada yang namanya bidang studi akidah akhlak. Di Sanawiyah sudah ada, di Aliyah juga sudah ada. Apalagi di perguruan tinggi S1 dan S2, S3. PAI itu ada, pendidikan agama Islam. Akidah akhlak ada. Bapak Ibu, kehancuran rumah tangga, kehancuran berbangsa dan bernegara, disebabkan akidah akhlak yang tidak bagus. Kalau akidah akhlaknya bagus, maka diri kita kuat, rumah tangga kita kuat, bangsa dan negara kita pun kuat. Itulah kuncinya. Al-Hakim, Asmaul Husna. Jadi memang dalam hal ini saya tidak main-main. Saya akan fokuskan bagaimana karya ini tadi yang datang juga dari Allah benar-benar bisa menyelamatkan kita semua. Dengan tentunya yang dinamakan kesadaran. Apa bentuk kesadaran? Kesadaran adalah kita tahu apa yang kita jalani hidup ini.
Kalau kita nggak tahu apa yang kita jalani hidup ini, berarti Anda tidak menemukan kesadaran. Kalau Anda masih bingung dengan hidup Anda, berarti Anda belum menemukan kesadaran. Kalau Anda masih resah dan gelisah karena masalah 1 dan 2 tidak pernah ketemu, berarti kita belum menemukan kesadaran. Apabila semua masalah kita damai, kita bisa selesaikan step by step. Kita tidak berkeluh kesah, kita tenang, berarti kita menemukan kesadaran. Itu definisi kesadaran menurut saya. Terus kok nggak menurut ahli? Saya menurut pengalaman saya. Ahli pun dulu menurut pengalaman ahli zaman dulu. Referensinya apa, Gus? Saya tidak perlu menyebutkan referensi yang begitu banyak. Saya simpulkan dan sesuai dengan pengalaman saya membuat teori baru. Real atau tidak? Valid atau tidak? Dari berapa ratus manusia, ternyata validasinya 99,9%. Valid, Bapak. Itulah fungsinya kita mengetahui siapa kita melalui AHQ. Melalui AHQ kita tahu siapa kita. Kalau kita tahu siapa kita, tentu program perjalanan kehidupan kita akan terus damai dan bahagia. Tidak akan ada masalah, tetap akan ada. Tidak ada masalah yang tidak punya masalah. Namun selesai step by step. Selesai bersama Allah. Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu pernah protes sama Tuhan. Tuhan, kenapa hidup saya seperti ini? Tuhan, yang lain sana kok enak, kok saya susah. Tuhan, saya sudah puasa, saya sudah sholat, saya sudah zakat. Kenapa hidup susah? Mulai kalau di luar sana jawabannya itu dilatih sabar. Jawaban saya tidak, Bapak Ibu. Anda susah karena Anda tidak tahu ilmunya. Kalau tahu ilmunya tidak akan pernah susah, Bapak Ibu. Orang yang susah, penderitaan batin, dia tidak tahu ilmunya melepas penderitaan batin. Gitu. Nah, AHQ menjawab. Bagaimana menyikapi masalah derita batin yang selama ini terjadi dalam hidup? Begitu gampang dilepaskan, plong. Ya. Tadi dari 10 anggota langsung plong semua. Hanya dalam waktu singkat, tidak sampai 1 jam. Begitu sudah saya pahamkan 1 hari, hari kedua saya kopitu, saya jelaskan, saya internalisasikan, saya bantu cakra-cakra yang tertutup, saya buka cakranya dengan keilmuan saya. Dan dalam diri manusia itu ada cakra. Cakra inilah yang sering menjadi penghalang manusia dengan Tuhan. Oleh sebab itu perlu dibuka. Itu cakra itu jalan energi. Kalau jalannya ketutup ya nggak bisa terhubung. Tapi kalau buka dia bisa terhubung. Itulah fungsinya kita tahu AHQ. Bukan hari ini orang berpendapat, apa itu AHQ? Apa itu Asmaul Husna? Ya enggak apa-apa. Tapi kalau sudah tahu, Bapak, saya jamin 100% tidak bisa nolak. Saya jamin 100% akan bahagia. Saya jamin. Nek enggak puas, saya kembalikan uangnya 3 kali lipat. Wah, keren. Kecuali orang gila. Kalau gila ya tidak puas, Bapak Ibu. Tapi kalau masih waras, saya yakin begitu ikut workshop saya akan menemukan dan puas dan tersadarkan, oh ternyata ini hidup saya yang sudah ditentukan Tuhan. Kita tidak bisa melawan takdir Tuhan. Fir'aun saja tak sanggup, Bapak Ibu. Apalagi kita yang nggak punya pasukan. Apalagi kita yang nggak punya uang. Gak mampu kita melawan kehendak Tuhan. Nah, begitu kita tahu kehendak Tuhan terhadap diri kita, hidup menjadi damai. Apa Gus kehendak Tuhan terhadap Gus Salam? Kehendak Tuhan bersama Gus terhadap Gus Salam jelas. Selamatkan manusia dengan ilmu. Maka saya banyak belajar, menggali keilmuan yang bisa menjadikan kesadaran manusia, dan manusia itu akhirnya menemukan kebahagiaan. Sekilas info dari saya seperti itu, Bapak Ibu. Semoga manfaat, karena mohon maaf kalau suara saya agak serak, karena 2 hari saya full, Bapak Ibu. Mengajarnya saya sendiri. Single fighter. Narasumbernya dari pagi sampai sore, 2 hari full saya.
Tapi anehnya peserta nggak ada yang bosan. Gitu. Semua respect, semua happy. Ya, Insya Allah nanti ini ada yang tadi yang ikut workshop juga ikut di Zoom ini, nanti silakan cerita, enggak apa-apa. Gimana enaknya ikut workshop tadi ya? Gimana dahsyatnya ikut workshop tadi? Oke, silakan cerita. Mungkin nanti Kang Bejo bisa atur, monggo tadi yang bisa mau cerita sedikit demi sedikit, kasih waktu, enggak apa-apa ya. Saya kira itu dulu dari Gus Salam. Mohon maaf kalau ada kata-kata Gus Salam yang kurang berkenan, tidak lain tidak bukan karena memang Gus Salam orangnya penuh semangat ya, penuh gairah ya. Jadi karena kita penuh semangat, insya Allah kita akan tetap kuat. Walaupun badan saya lelah Bapak Ibu, dan saya agak nggak enak memang. Tetapi karena saya semangat semua untuk kebaikan. Semoga Bapak Ibu semua mendapatkan rahmat dari Allah Ta'ala, dan kita semua selalu membangun ukhuwah Islamiyah, dan kita menjadi rahmatan lil alamin semua. Demikian dari saya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun Gus. Ya, saya menitik aja ya. Oke Gus. Ya, luar biasa, beliau di dalam kondisi lelah tapi masih terus tetap semangat. Mari kita sama-sama doakan, mudah-mudahan beliau terus tetap sehat, tetap prima untuk terus membimbing kita. Baik Bapak Ibu sekalian, tadi sudah disampaikan oleh Gus Salam siapa-siapa yang sudah sudah membuktikan. Salah satunya ini yang jauh dari kota Jogja, ada dari kota Tambun, ada Mas Sigit Priyo Hartanto. Selama 13 tahun tadi diceritakan mengalami sebuah penderitaan. Setelah mengikuti workshop terjawab semua persoalannya. Mas Sigit masih ada di forum? Silakan Mas Sigit untuk bisa berbagi. Ya, alhamdulillah masih Pak Kiai Mentor. Alhamdulillah. Silakan Mas Sigit. Wah. Nih mohon maaf nih. Ya, pertama-tama saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Yuan. Halo Pak Yuan. Halo. Halo Mas Mohon Sigit. maaf nih. Nggak, Tadi ada Gus Sony, ada Ketua Firman. Disentil juga nih sama Ketua Firman tadi. Jangan on off ya. Ya maaf ya teman-teman ya. Nah, berhubung jarak jauh dan nggak mungkin nggak rindu, pasti rindu. Ya tadi cukup luar biasa ya paparan dari Pak Ketua Firman, dan alhamdulillah ada Gus Salam hadir walaupun sudah lelah tapi tetap semangat. Ya mohon maaf Gus Salam. Muridnya yang jauh nih kurang suwon, nggak pernah kunjung-kunjung Jogja ya. Ya, pertama saya akan cerita em, berterima kasih ya kepada sahabat saya yang di sini ada, saya sebut Pak Kiai Mentor yang sudah mengoneksikan saya ke beliau, ke Gus Salam ya. Saya sering berkunjung atas wasilah dari sahabat saya ya, Kang Bejo ya, selaku Pak Kiai Mentor. Nah, sebelumnya 13 tahun cukup menderita ya, cukup menderita dalam hal internal maupun eksternal ya. Ada Gus Sony. Halo Gus Sony. Ya, kedengeran nggak? Kedengeran nggak? Dengeran Mas. Nah, ya, ya internalnya ada bergejolak di dalam batin ya. Sebenarnya saya nih apa sih yang bergejolak di dalam batin? Diri saya kah atau siapakah? Saya nggak ngerti ya. Nah, saya sering bertanya kepada beberapa ulama, namun jawabannya masih kurang tepat ya, masih kurang tepat. Nah, alhamdulillah pada saat itu atas kebaikan dari sahabat saya ikut workshop ya, jati diri ya, bagaimana menemukan jati diri yang sejati. Nah, di situ baru saya ketemu, baru sontak sadar ternyata di dalam jiwa
ada 4 bagian ya, yang masing-masing ada sifat ketuhanan, ada malaikat, ada iblis ataupun hewan, dan ada sifat keempat tadi. Nah, itu binatang. binatang. Nah, hal itu baru kita sadar. Wah, ini dia jawabannya. Luar biasa. Nah, itu bagian internal di dalam diri saya yang selalu bergejolak selama 13. Oh, ternyata saya ada di mana, bagaimana cara mengendalikan. Nah, pengendalian itu yang saya dapat juga di samping di workshop pada saat saya datang ke rumah beliau. Nah, pada saat itu rumah beliau masih di Palagan ya. Ada sebuah lukisan seorang tokoh wayang sedang naik kuda. Lalu itu apa Gus? Lalu kata beliau, itulah pengendalian diri. Artinya, walaupun kita sudah tahu bagian mana dari keempat sifat tersebut yang ada di dalam diri kita, pengendalian adalah penting. Nah, itu dia. Nah, itu teman-teman ya, mohon maaf ya, bahasanya kurang kurang apa? Kurang tertata rapi, kurang sopan, kurang enak didengar, cuek aja ya. Maklum orang Tambun. Ya, itu yang internal. Alhamdulillah sudah ketemu akibat ikut workshop ya. Kedua, yang eksternal. Wah, sulit banget nih ya. Mau usaha ini sulit, usaha itu sulit ya. Ekonomi ya serba sulit ya. Ya. Nah, pada saat itu ada sebuah asma ya, penunjukan asma dalam diri kita ya. Kebetulan Pak Ketua sebagai mentor saya di situ untuk menentukan asma yang berhubungan dengan diri saya ya. Salah satu asma yaitu saya dapetin namanya asma Al-Hobit dari asma Allah, yaitu yang maha menyempitkan. Nah, itu ketemu ternyata ada yang maha menyempitkan di dalam diri saya. Itu baru empat asma yang saya ambil ya. Nah, lawan daripada Al-Hobit akhirnya beliau Salam memberi solusi yaitu tentang Al-Basit, yaitu lawan daripada supaya diri kita ini, ekonomi kita agar dapat diperbaharui, diperbaiki itu, maka lawannya adalah al-basit, yaitu maha melapangkan. Nah, itulah yang selalu diberikan jalan keluar oleh beliau ya. Rapalkan terus asma Allah, koneksikan terus asma Allah yang namanya Al-Basit agar kesempitan kehidupan kita teratasi ya. Seiring berjalan ternyata itu pun membuat saya terbuka ya. Itu pun membuat saya terbuka. Ternyata itulah tugas saya sebagai khalifahnya Allah di muka bumi, yaitu melapangkan al-basit. Melapangkan apa saja. Jadi jadi saya akhirnya sampai sekarang seneng nggak berpikir tentang masalah diri sendiri, malah berpikir masalah orang. Gimana nih gue cara melapangkan orang? Jadi nggak berpikir beban. Akhirnya jadi ketemu tugas saya sebagai khalifah Allah di muka bumi ini, salah satunya ya. Baru saya mau jalanin salah satunya aja, yaitu Al-Basit, yaitu maha melapangkan. Ya, jadi setiap ada orang mempunyai masalah ya saya coba deketin, saya coba kasih solusi, saya coba untuk melapangkan dia kesulitan-kesulitan mereka. Lebih berfokus kepada orang-orang daripada kepada diri sendiri. Dan kebetulan pada saat itu juga saya ditugaskan oleh Pak Kiai Mentor untuk mendampingi beliau ya ke desa-desa untuk memberi kelapangan, kemudahan bagi para UKM untuk dapat menerbitkan usahanya dan berkembang usahanya gitu.
Saya rasa cukup dulu sampai di situ paparan saya ya, pengalaman-pengalaman saya selama nih. Terima kasih nih Pak Yai Mentor sudah setahun menampung saya. Terima kasih buat Bu Mbak Denti ya. Terima kasih. Halo Pak Yai Mentor. Ya, begitu Pak Yai Mentor. Mohon maaf apabila penyampaian saya kurang berkenan, ya, kurang gamblang. Saya rasa seperti itu. Wabil taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Pak Sigit atas sharingnya, atas pengalaman yang sudah diceritakan tadi, dari 13 tahun mengalami kesempitan, ternyata jawabannya didapati di workshop sekitar 2 tahun yang lalu ya. Baik, terima kasih. Saya beri kesempatan untuk Bapak Ibu, terutama para sedulur yang di Wonosobo yang baru saja mengikuti workshop pada 2 hari kemarin ini sampai hari ini. Silakan ingin menceritakan pengalaman atau apa yang didapatkan. Silakan. Siapa terlebih dahulu? Ini hadir pada malam hari ini ada Mbak Widya Ningsih. Ikut juga ya workshop ya Mbak Widya. Nggih, Mas. Monggo, Nggih. Mbak Silakan. Fitri. Nggih. Silakan Mbak Wiwit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah 2 hari ini mengikuti workshop dengan Gus Salam menemukan solusi dari permasalahan yang saya alami selama puluhan tahun, bukan setahun 2 tahun, tapi selama puluhan tahun. Dari saya kecil malah sampai sekarang, alhamdulillah itu ketemu solusinya gitu. Kemarin saya datang workshop, terus disuruh memilih 9 asma. Dari 9 asma itu saya mengambil Al-Hafiz, Maha Memelihara, Al-Wali, Maha Melindungi, Al-Muzil itu Maha Menghinakan, terus ada Al-Aruf yang Maha Belas Kasih, Al-Tawwab Maha Menerima Tobat, Al-Ahad itu Maha Esa, Al-Wahhab Maha Pemberi, ada As-Salam Maha Menyelamatkan, yang terakhir saya ambil itu Al-Qayyum Maha Berdiri Sendiri. Nah, dari 9 itu saya disuruh memilih lagi 3 asma. Dan yang saya pilih itu ada Al-Ahad, ada Al-Qayyum, dan terakhir itu Maha Pemberi. Dan sesuai apa yang saya jalani selama ini, dalam melakukan segala sesuatu, baik itu memikirkan sesuatu, mau mencari rezeki, mau apa, itu saya itu cenderung sendiri gitu. Kadang tidak menerima bantuan orang lain, jadi apa-apa tuh mau dilakukan sendiri gitu. Nah, terus dari yang saya alami selama ini, saya itu kenapa ya gitu, setiap saya melakukan sesuatu itu sering sekali gitu, saya itu dulu waktu saya kecil gitu, waktu saya kecil itu saya dari kecil tuh tidak tahu kenapa gitu, dari SD sampai SMA gitu selalu terpilih kayak jadi ketua SD, ketua OSIS, ketua kelas itu selalu gitu. Jadi kemandirian itu dari kecil kayak terbangun di situ gitu. Tapi sering sekali saya itu, misalkan dulu pas saya masih SD gitu,
ada bendahara uangnya hilang gitu, saya itu tertuduh gitu. Terus sering juga apa ya, kejadian-kejadian itu saya sering dicaci maki orang, sering kemana aja jika saya membantu orang gitu kayak dicurigai bahwa saya itu akan melakukan kejahatan. Terus kemana saya itu melakukan apapun itu sering sekali tidak dipercaya dan selalu saya itu dihinakan gitu. Terus kemarin itu pas saya mengambil asma itu, Gus, kok ini sesuai ya yang saya pilih seperti ini. Oh, ternyata selama ini itu saya sering dicaci maki orang, sering orang berprasangka buruk sama saya, sering saya dicaci maki itu ternyata memang takdir saya, nah saya seperti itu gitu. Terus alhamdulillah kemarin sama Gus yang maha menghinakan itu diganti dengan Al-Mu'iz yang itu maha memuliakan. Nah, dari situ saya bersyukur, alhamdulillah, penuh haru, saya campur aduk, karena selama ini permasalahan itu tidak pernah ketemu gitu. Dari dulu tuh sering banget itu terjadi hal-hal yang tidak sesuai gitu. Ternyata memang dari asma-asma itu memang sesuai gitu. Sesuai sama takdir hidup yang saya jalani. Terus pas asma terakhir saya mengambil itu ketemu dengan Al-Wahhab gitu. Terus sama Gus gitu. Al-Wahhab itu yang artinya itu kan maha menganugerahkan segala sesuatu gitu. Jadi saya seyakin-yakinnya bahwa Allah itu pasti bakal memberikan segala sesuatunya gitu. Jadi setelah tadi itu di Qabil tuh saya merasakan kedamaian, ketenangan gitu. Terus semoga apa ya kedepannya gitu saya bisa mengajak lagi teman-teman di sini lebih banyak lagi karena ilmu yang Gus sampaikan memang luar biasa gitu dan ilmunya itu benar-benar ilmu yang nyata bisa di logika gitu. Jadi saya sendiri sampai saat ini tadi Pak Sule teman-teman semua itu habis di Qabil itu kayak orang Idul Fitri itu maaf-maafan kayak yang dosanya itu banyak sekali sampai tangis, haru, bahagia sampai tidak bisa berhenti semuanya saking bahagianya. Alhamdulillah karena selama ini tidak bisa ketemu ini solusi saya menjalani hidup seperti apa gitu. Karena selama ini ternyata dari ke-9 asma itu memang itu dominan dalam diri saya gitu. Kadang kayak yang saya itu yang Al-Qayyum gitu. Kadang di sini berontak gitu, kadang orang nggak sesuai protes. Tapi setelah tadi itu banyak terbimbing sama Gus, alhamdulillah jadi sekarang saya lebih bersyukur lagi. Semoga kedepannya bisa lebih bermanfaat lagi, bisa menebar kebaikan lagi bahwa semua yang terjadi sama saya ini semua sudah takdir yang Allah gariskan. Jadi kedepannya tinggal memperbaiki lagi gitu. Terima kasih. Mohon maaf bila ada atur kata saya yang kurang berkenan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat Mbak Wiwit sudah berbagi pengalaman, berbagi cerita apa yang didapati selama 2 hari mengikuti workshop di Wonosobo. Ternyata selama puluhan tahun Dari apa kecil yang dicari oleh Mbak Wiwit ketemu ya. Iya. Dalam waktu
1 hari tadi ya. Iya, dari Luar dulu biasa. selalu Luar jadi biasa. tersangka. Ternyata Yeay. menghinakan. Ternyata sudah ketemu jawabannya ya Mbak Wiwit ya. Alhamdulillah ya Mbak Wiwit ya. Ya, Yeay. baik kalian, tadi saya juga melihat videonya, video dari acara workshop selama 2 hari. Terakhir tadi ada setelah acara Kobil itu ada rasa keharuan. Saya pun menontonnya keharuan, penuh dengan bahagia. Ya, dari pengalaman tidak ada orang yang mengikuti workshop di hari akhir itu tidak ada yang tidak haru, tidak ada yang tidak bahagia. Karena apa? Menemukan semua jawaban dari persoalan semua hidupnya. Bahkan mapping untuk ke depan dia ketemu. Ya, ini pengalaman dari banyak teman-teman yang sudah mengikuti. Sungguh sangat luar biasa workshop Asmaul Husna ini, dan konsep dari Asmaul Husna yang inovasinya, konsepnya dari Gus Salam Yoyo Soeharto. Baik, terima kasih Mbak Wiwit sekali lagi. Dari Bapak Ibu yang tadi peserta, bisa sharing lagi, monggo, siapa? Ada Pak Sule tadi ya kalau nggak salah ya. Ya. Rizky. Assalamualaikum Gus. Oh, Mas Rizky, silakan. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam untuk teman-teman dari berbagai penjuru, terlebih santri-santri Majelis Taklim. Salam warahmah. Terima kasih Gus Bejo sudah memberikan waktu kepada saya untuk menceritakan sedikit pengalaman mengikuti workshop pada tanggal 2 sampai 3 hari Sabtu dan Minggu kemarin dan tadi siang. Alhamdulillah kami satu keluarga sudah mengikuti workshop. Alhamdulillah bersama mengikuti workshop itu dalam waktu bersama. Jadi pertemuan workshop itu tidak ganti-ganti, maksudnya tidak workshop ini yang ikut Pak Sule, terus workshop ini yang ikut saya, terus yang ikut ibu saya, itu enggak. Saya ikut itu terharu. Alhamdulillah bisa mengikuti dalam satu pertemuan, dalam diri saya itu merasa terharu atau bangga. Yang selanjutnya dalam workshop kemarin dan tadi siang dengan tema temukan jawaban masalah hidupmu melalui Asmaul Husna. Alhamdulillah yang awalnya saya itu tidak tahu masalah hidup saya, gimana cara mencari solusi, gimana cara biar solusi itu tidak datang atau terus-terusan ada di dalam hidup saya gitu. Dan saya itu tidak pernah menyangka kalau pekerjaan, terus tata letak rumah atau tata letak dapur atau yang lain sebagainya itu ada di workshop ini. Kebetulan alhamdulillah kata Mas Firman, workshop ini adalah workshop yang paling materinya paling komplit. Saya satu keluarga Pak Sule dan Bu Miarti alhamdulillah sangat bangga dan terharu gitu. Terus yang awalnya saya beserta keluarga mungkin banyak sekali ada masalah dalam hidup, ada rintangan yang mungkin
dalam dirinya itu mengelak terus. Kenapa saya begini? Kenapa saya begini? Ternyata sudah dicatat sama Allah itu sejak dalam kandungan. Itu saya baru tahu kalau semua yang terjadi itu sudah kehendak Allah, terus sudah dari dalam kandungan itu melalui Asmaul Husna. Alhamdulillah hati jadi tenang, jadi pikirannya nggak terlalu memikirkan terlalu berat gitu. Terus jadi terharu, pikiran adem. Ya intinya nggak, masalah itu tidak terlalu menjadi beban gitu. Makanya saya mengajak untuk teman-teman Majelis Taklim Salam Warahmah ini untuk supaya bisa mengikuti workshop yang selanjutnya, karena workshop ini menurut saya sangat penting untuk menemukan jawaban masalah hidupmu melalui Asmaul Husna. Mungkin sekiranya dari saya banyak kesalahan tutur kata yang kurang berkenan di hati panjenengan semua. Saya Rifki Adi meminta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Rifki. Tapi boleh saya bertanya Mas Rifki? Mas Rifki usia berapa ya? Atau sekarang masih sekolah atau sudah bekerja? Ya, saya usianya 21, alhamdulillah sudah lulus sekolah dan ya, saya sudah kerja bersama bapak saya ini. Oh gitu, luar biasa. Ya, jadi tadi ya kebetulan pekerjaan saya sama bapak saya itu dalam unsur tanah maupun siu itu bisa dikondisikan, itu menyatu, kata pesalam itu menyatu, alhamdulillahnya. Mantap, mantap. Enggak tanah. Mantap. Tadi berarti yang ikut workshop sekeluarga ini? Iya, mantap. Jadi Bapak Ibu perlu ketahui tentang workshop tadi yang diadakan di Wonosobo, itu di kota ya? Iya. Ya, di kotanya Wonosobo. Sementara Mas Rifki dan teman-teman ini sebagian besar tinggal di desa ya, agak jauh ya. Luar biasa. Perjuangannya mengikuti workshop jauh dari desa ke kota hanya untuk tadi ingin mendapatkan sebuah jawaban. Ternyata banyak hal yang mungkin Mas Rifki tadi dapati ya, walaupun usia muda, paling tidak secara bisnis pun sudah ketemu ya. Ternyata cocok dari unsur elemennya. Ya. Gitu ya Mas Rifki ya. Nah ini bisa buat pembelajaran kita semua, Bapak Ibu sekalian, bagi punya putra-putri, ini kesempatan menarik, kesempatan bagus gitu ya, untuk anak-anak kita, apalagi yang masih di usia sekolah. Jadi tahu mapping hidupnya mau apa ke depan, gitu ya, cita-citanya mau apa ke depan. Nah, ikuti workshop ini terjawab semuanya, ya. Mungkin demikian, terima kasih Mas Rifki, Pak Sule, dan Ibu, terima kasih. Ya, Gus, sama-sama. Sudah berbagi, ya.